Jumpa lagi para sahabatku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Para sahabatku terkasih, sesi ini saya mengajak kita untuk melihat bulan Mei dan bulan Oktober dalam gereja Katolik. Hal ini pernah saya bawakan juga, tapi untuk sesi ini saya perlu mengangkatnya kembali. Karena saya perhatikan di media, terutama di TikTok, para konten kreator itu mengangkat hal ini, membuat itu dalam tayangan, lalu mengatakan selamat datang di bulan Mei sebagai bulan Rosario. Hal ini tidaklah tepat. Maka saya akan membuat ulasan ini untuk meluruskan kembali sehingga kita selaku umat beriman Katolik memiliki pemahaman yang pas, yang benar tentang bulan Mei dan bulan Oktober dalam gereja Katolik. Para sahabatku terkasih, gereja Katolik begitu menghormati dan mencintai Bunda Maria hingga akhirnya didedikasikan 2 bulan dalam 1 tahun itu, yaitu bulan Mei dan bulan Oktober untuk menghormati Bunda Maria. Gereja Katolik itu pantas memberikan penghormatan kepada Bunda Maria. Hal ini dikarenakan Allah Bapa sendiri saja menggunakan Maria sebagai alatnya untuk menghadirkan Yesus Kristus ke dunia ini. Maka berbahagialah kita sebagai warga gereja Katolik menghormati Maria karena kita mengikuti apa yang kita patuh terhadap apa yang dilakukan oleh Allah Bapa sendiri. Allah Bapa memilih Maria untuk menjadi alatnya menghadirkan juru selamat ke tengah-tengah dunia. Melihat peran Bunda Maria yang begitu besar dengan menyediakan rahimnya sebagai tempat yang pantas untuk Yesus, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menerima dan tidak menghormati Bunda Maria. Maka bersyukurlah kita sebagai warga gereja Katolik, kita patuh kepada kehendak Allah. Allah memilih Maria untuk menjadi alatnya menghadirkan putranya. Maka kita selaku umat beriman Kristiani seharusnya dan sepantasnya juga menerima dan menghormati Bunda Maria. Para sahabatku terkasih, mari kita lihat pertama soal persamaan antara bulan Mei dan bulan Oktober dalam gereja Katolik. Kedua bulan ini merupakan kesempatan yang diberikan oleh gereja untuk memberikan penghormatan kepada Bunda Maria. Semua kegiatan yang dilakukan dalam kedua bulan ini bernuansakan marialis atau bersifat Maria. Artinya penghormatan yang kita lakukan dalam 2 bulan ini semuanya bertemakan Maria atau bertemakan Bunda Maria. Jadi sekali lagi persamaan dari kedua bulan ini adalah baik bulan Mei maupun Oktober kita memberikan penghormatan secara istimewa kepada Bunda Maria. Nah, sekarang kita lihat perbedaannya supaya kita tahu persis bulan Mei itu seperti apa dan Oktober itu seperti apa. Perbedaan, bulan Mei kita menghormati Bunda Maria sebagai ibu dari segenap makhluk hidup. Maka boleh dilakukan berbagai devosi tentang Bunda Maria. Sementara bulan Oktober kita menghormati Bunda Maria khusus dengan cara berdoa rosario. Maka tadi bulan Mei dikatakan sebagai bulan Rosario ini adalah istilah yang tidak tepat. Bulan Mei itu adalah bulan Maria, sementara Rosario itu dikenakan ke bulan Oktober. Nah, para sahabatku terkasih, mari kita lihat muatan dari masing-masing atau dari bulan Mei maupun bulan Oktober yang ada di dalam gereja Katolik. Pertama kita lihat dulu bulan Mei. Apa yang terjadi pada bulan Mei? Pertama, Bunda Maria disebut sebagai Hawa baru. Bulan Mei sering dikaitkan dengan permulaan kehidupan
Karena pada bulan Mei, di negara-negara 4 musim mengalami musim semi atau musim kembang. Maka bulan ini dihubungkan dengan Bunda Maria yang menjadi Hawa baru. Hawa sendiri adalah ibu dari semua yang hidup. Devosi mengkhususkan bulan Mei sebagai bulan Maria diperkenalkan sejak akhir abad ke-13. Namun, praktek ini baru menjadi populer di kalangan para Jesuit di Roma pada sekitar tahun 1700-an dan baru kemudian menyebar ke seluruh gereja. Yang kedua, hal ini berhubungan dengan penangkapan Paus Pius yang ke-7. Pada tahun 1809, Paus Pius ke-7 ditangkap oleh para serdadu Napoleon dan dipenjarakan. Di dalam penjara, Paus memohon dukungan doa dari Bunda Maria agar ia dapat dibebaskan dari penjara. Paus berjanji bahwa jika ia dibebaskan, maka ia akan mendedikasikan perayaan untuk menghormati Bunda Maria. 5 tahun kemudian, pada tanggal 24 Mei, Paus dibebaskan dan ia dapat kembali ke Roma. Tahun berikutnya, ia mengumumkan hari perayaan Bunda Maria, penolong umat Kristen. Demikianlah devosi kepada Bunda Maria semakin dikenal. Dan ketika Paus Pius ke-9 mengumumkan dogma Bunda Maria yang dikandung tanpa noda pada tahun 1854, devosi bulan Mei sebagai bulan Maria telah dikenal oleh Gereja Universal. Pada akhirnya para sahabatku terkasih, Paus Paulus yang ke-6 dalam ensikliknya The Month of Mary mengatakan bulan Mei adalah bulan di mana devosi umat beriman didedikasikan kepada Bunda Maria yang terberkati. Dan bulan Mei adalah kesempatan untuk penghormatan iman dan kasih yang diberikan oleh umat Katolik di setiap bagian dunia kepada Sang Ratu Surga. Ini kira-kira para sahabatku terkasih, dan selanjutnya pada bulan ini atau bulan Mei ini, umat Katolik baik di gereja maupun secara pribadi di rumah mempersembahkan penghormatan dan doa dengan penuh kasih kepada Bunda Maria dari hati mereka. Inilah muatan dari bulan Mei. Maka bulan Mei itu disebut sebagai bulan Maria. Nanti ada catatan khusus di bagian kesimpulan, maka kita akan melihat semakin jelas di sana. Kemudian yang kedua, bulan Oktober. Apa yang terjadi pada bulan Oktober? Ini menjadi pertanyaan kita. Penentuan bulan Oktober sebagai bulan Rosario berkaitan dengan peristiwa pertempuran yang terjadi di Lepanto, Timur Tengah pada tahun 1571. Di mana negara-negara Eropa diserang oleh kerajaan Ottoman yang menyerang agama Kristen. Terdapat ancaman genting saat itu bahwa agama Kristen akan terancam punah di Eropa. Jumlah pasukan Turki telah melampaui pasukan Kristen di Spanyol, Genoa, dan Venesia. Menghadapi ancaman ini, Don Juan dari Austria sebagai komandan armada Katolik berdoa rosario memohon pertolongan dari Bunda Maria. Demikian juga umat Katolik di seluruh Eropa berdoa rosario untuk memohon bantuan Bunda Maria dalam keadaan yang mendesak ini. Hari itu juga tanggal 7 Oktober 1571,
Paus Pius yang kelima bersama-sama dengan banyak umat beriman berdoa rosario di Basilika Santa Maria. Sejak subuh hingga petang, doa rosario tidak berhenti didaraskan di Roma untuk mendoakan pertempuran di Lepanto. Walaupun nampaknya mustahil, namun pada akhirnya pasukan Katolik menang pada tanggal 7 Oktober 1571. Kemudian Paus Pius kelima menetapkan peringatan Rosario dalam misa di Vatikan setiap tanggal 7 Oktober. Penerusnya, Paus Gregorius yang ke-13 menetapkan tanggal 7 Oktober sebagai Hari Raya Rosario Suci. Kemudian ditetapkan 1 bulan penuh untuk berdoa rosario. Tentu ini dalam perkembangan selanjutnya, melihat betapa luar biasanya doa-doa Bunda Maria untuk keselamatan gerejanya, maka tidak cukup 1 hari untuk mengenang peristiwa yang luar biasa ini berkat peran dari doa-doa Bunda Maria. Maka akhirnya ditetapkan 1 bulan penuh untuk mendaraskan doa rosario. Maka kesimpulan, pertama, kedua bulan ini berhubungan dengan Bunda Maria. Kedua, bulan Mei adalah bulan Maria, sedangkan bulan Oktober adalah bulan rosario. Bulan Mei, umat dapat melakukan devosi apa saja sehubungan dengan Bunda Maria. Misalnya di sana umat melakukan novena 3 Salam Maria misalnya, atau doa penyerahan kepada Bunda Maria, mendoakan litani Santa Perawan Maria, dan doa-doa lain yang berhubungan dengan devosi kepada Bunda Maria. Jadi bulan Mei itu bukan asal kita ngumpul dan langsung berdoa rosario terus. Di sana sudah jelas devosi apa saja yang berhubungan dengan Bunda Maria silakan didoakan. Sementara untuk bulan Oktober, umat hanya berdoa rosario. Jelas di sini para sahabatku terkasih, sehingga bisa memberikan keterangan yang jelas tentang apa yang dibuat di TikTok, bahwa selamat memasuki bulan Mei sebagai bulan rosario, kiranya mendapat penerangan dari penjelasan ini. Demikianlah yang dapat saya sampaikan para sahabatku terkasih dimanapun berada. Semoga ini bermanfaat bagi kita selaku umat beriman Katolik. Terima kasih, Tuhan memberkati.